إذ قال لهم أخوهم ألا تتقون. Ya. Ketika qala berkata lahum kepada mereka, kepada Ad, kaum Ad. Siapa yang berkata? Akhuhum, saudara mereka. Siapa itu? Hud. Hud. Jadi Nabi Hud itu saudara mereka. Mereka tahu. Ya, track recordnya Nabi Hud itu tahu. Akhlaknya seperti apa mereka tahu persis. Ya, dan memang Allah pilih Hud itu karena dia adalah manusia yang terpercaya. Apa yang dikatakan oleh Hud? Ala tattaqun. Ala, apakah tidak tattaqun, kalian bertakwa? Ya, mengapakah kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Jadi satu pertanyaan itu. Pertanyaan ini hanya pantas untuk mereka-mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, tahu akan Allah. Maka Hud mengatakan, kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Ya, kenapa? Karena Hud tahu, mereka ini tahu Allah. Tahu Allah itu adalah Tuhan. Mereka ini adalah sisa-sisa. Keturunan dari sisa-sisa yang dibawa bersama Nabi Nuh di perahu Nuh. Ya, orang-orang beriman asalnya. Orang tua mereka. Ya. Jadi kalau masyarakat Arab ada yang kafir, ya tidak semua orang Arab itu beriman. Ya. Terus Hud mengatakan, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku lakum untuk kalian, ya, atau hanya untuk kalian, rasulun sebagai utusan, aminun yang dapat dipercaya. Ya, jadi memang Nabi Hud diutus hanya untuk mereka saja. Ya, itu yang asalnya inni rasulun aminun lakum. Misalnya, sesungguhnya aku adalah utusan yang dapat dipercaya untuk kalian. Tapi lakum ini didahulukan, ya, mahaqquhu ayyu akhir, mestinya dia diakhirkan. Tapi didahulukan untuk menunjukkan pembatasan. Sesungguhnya aku hanya kepada kalian, ya, rasulun diutus, aminun sebagai utusan yang dapat dipercaya. Ya. Itu tuh. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, semua rasul diutus untuk umatnya, wa bu'ithtu lil alamin ajma. Ya. Semua rasul diutus untuk kaumnya masing-masing, sedang aku diutus untuk seluruh alam. Beda. Jadi kenapa Hud mengatakan demikian? Ya, untuk menegaskan bahwa dirinya tidak main-main dalam urusan ini. Apa yang dikatakannya adalah apa yang Allah pesankan untuk umatnya. Jadi apa yang hendak dikatakan oleh Hud? Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa ati'un, dan taatilah aku. Ya. Gitu ya. Itu ajakannya itu. Bagaimana caranya bertakwa kepada Allah? Caranya takwa kepada Allah itu bimtitsali awamirihi wajtinabi nawahihi. Ya, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu takwa itu. Ya. Itu makna standar untuk takwa. Kalau menurut Ali, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah. Ya,
wal amalu bitanzil, dan mengamalkan wahyu Allah, yaitu Al-Qur'an, al-hadits. Ya. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan bersiap-siap untuk hari pembalasan. Itu yang disebut takwa. Ya. Lalu Hud mengatakan wa ati'un, dan taatilah aku. Kenapa? Karena tidak bisa orang bertakwa kepada Allah tanpa taat kepada Rasulnya. Karena yang mengetahui pesan-pesan dari Allah itu ya Rasulnya. Ya. Karena Rasul itu adalah orang kepercayaan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Ya. Di situ tuh pentingnya adanya utusan Allah. Karena manusia tidak bisa ngarang. Oh, tadi saya dapat wahyu dari Allah, nggak bisa begitu. Ya, harus ada bukti. Harus ada mukjizat. Bukti bahwa dia adalah wahyu Allah, bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu sejak dulu ya. Takwa kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ikhlas kepada Allah, ikuti Rasulnya. Itu standar, cara standar. Karena itu syarat diterimanya amal. Yang antaranya adalah amal takwa. Apa itu? Ya, syaratnya takwa itu, amal itu bisa diterima kalau segala sesuatu dilakukan karena Allah. Ikhlas tujuannya karena Allah. Yang kedua, dilakukan dengan ittiba. Apa itu ittiba? Dengan cara mengikuti Rasul. Ya, ikuti petunjuknya. Semua begitu. Ya. Salat mau diterima, ya ikuti cara Rasul. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Begitu tuh. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana cara ibadah Rasul, nyaman kita, ada petunjuk. Ya. Gitu. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Wa ma as'alukum, dan tidaklah aku meminta kepada kalian. Wa ma, dan tidaklah as'alu, aku memintakum kepada kalian, alaihi, atasnya, atas dakwah ini, min ajrin, asalnya ajron, pahala atau bayaran. Saya tidak meminta kepada kalian atas dakwah ini bayaran. Tapi kenapa disebut min ajrin? Karena untuk menunjukkan sedikit. Ya. Maksudnya gimana? Tidaklah aku minta kalian. Aku tidak minta kepada kalian atas dakwah ini sedikit pun bayaran. Nggak minta. Nah, tapi bukan artinya itu meminta bayaran yang besar. Enggak. Sedikit saja kan minta. Nah. In ajriya illa, berarti artinya tidaklah. Ya. Tidaklah imbalan untukku illa ala rabbil alamin, kecuali atas Tuhan seluruh alam. Maksudnya kecuali pasti dipenuhi oleh Tuhan yang memiliki seluruh alam ini. Artinya Allah itu akan bayar itu mahal. Kalau manusia bayar sedikit saja, tapi kalau Rabbul Alamin yang memiliki jagat raya ini kasih bayaran itu tidak sedikit. Ya, di dunia dikasih sejahtera, di akhirat dikasih sejahtera. Ya. Dan bayaran itu tidak harus berupa materi. Ya. Hati yang tenang, hati yang lapang, akhlak yang baik. Ya, bersihnya catatan sejarah hidup dia. Itu rezeki yang tak ternilai. Ya. Ya, ada ya.
Tapi itu doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya. Rasul itu berdoa itu misalnya, Allahumma aghnini bihalalikan haramik, waqfina bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah aku kekayaan, ya, cukupkanlah aku dengan kehalalan darimu, ya, jangan sampai aku menyentuh yang haram. Berikanlah aku kekayaan dengan kehalalanmu, ya, sehingga aku tidak menyentuh apa yang kamu haramkan. Waqfina bifadlika amman siwa. Ya. Berikanlah aku kecukupan, ya, dengan karuniamu. Ya. Jadikanlah aku seorang yang merasa cukup dengan karuniamu, ya, tanpa harus meminta dari selain kamu. Nah, itu. Tapi itu doa ya. Doa. Jadi kalau bayarannya dari Allah, pasti besar. Terkadang manusia dikasih kekayaan, ya, wah semua sinau. Tapi itu kekayaan sebentar aja ditinggal. Sebentar aja ditinggal. Ya. Jadi yang disebut kaya hati itu satu hal yang nyata. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu isyarat apa itu? Isyarat bahwa Nabi itu, dakwah itu bukan materi tujuan. Tujuan itu bukan materi. Ya. Maka mereka tidak minta bayaran. Yang penting umat itu selamat. Dakwah itu akan dibayar, pasti dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian dari jihad. Lihat tuh. Jadi kalau dia tahu itu bagian dari jihad, masa sih pengen bayaran? Apa kurang kalau Allah ampuni segala dosa-dosanya sampai dosa besar diampuni oleh Allah, kurang? Ya, cukup. Gitu tuh. Etiketnya sama, semua nabi begitu. Ya. Baik. Baru setelah itu Hud mengatakan atabnuna bi kulli ri'in. Atabnuna, apakah kalian membangun bi kulli ri'in, pada setiap dataran tinggi. Ri' itu dataran tinggi. Ayatan, satu tanda. Semacam mercusuar. Apa yang dimaksud tanda ini? Ya, bangunan-bangunan besar. Ya, sebagai simbol kekuatan. Kalau kita ada Monas, itu tanda itu Indonesia. Setiap ada dataran tinggi, ada gunung, bukit, mereka bangun itu. Untuk apa itu? Bangunan itu, ya, sebagai simbol, simbol kekuatan, simbol kekayaan. Selalu mereka bangun itu. Tapi apakah itu pasti ditempati? Mereka ada di dataran rendah rumahnya. Ya, sudah punya rumah, bangun di sana rumah nggak ditempati. Terjadi juga zaman sekarang ya. Rumah tidak ditempati. Ya, hotel apa namanya? Villa-villa tidak ditempati. Oh, itu untuk bisnis, untuk itu. Ya, silakan. Ya, selama itu berguna ya. Maka disebutnya ta'bathun. Apa kalian membangun bangunan yang besar sebagai mercusuar, sebagai tanda? Ya, di setiap, apa kalian selalu membangun bangunan yang besar di setiap dataran tinggi? Ya, ta'bathuna, secara sia-sia. Kalian membangunnya dengan sia-sia, maksudnya tidak ditempati. Atau untuk main-main saja. Abath. Ya, tidak ada guna. Jadi untuk apa sih bangun di atas itu tapi tidak ditempati? Atau untuk berbuat maksiat? Ya. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Ya. Dan kalian menjadikan masani'. Masani' sih asalnya dari sona'a, ya, membikin pabrik kalau bahasa kita sekarang tuh. Tapi masani' zaman itu
dimaksud sebagai benteng. Kalian menjadikan benteng-benteng atau bangunan-bangunan yang kalian bangun itu dijadikan sebagai benteng. La'allakum takhludun, agar kalian bisa hidup kekal. Itu manusia tuh. Pengennya hidup terus. Nggak ingat mati. Nah, apa ini? Recording in progress. Ustaz, kemana Ustaz? Ya, mana ini? Sampai mana tadi ini? Mati ya Allah. 129 Ustaz, 129. Sampai Udah panjang. bangunan sebagai simbol kekuasaan tadi Ustaz. Sampai ayat berapa tadi saya? 128. Ya. Baik. Lalu Hud mengatakan wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Ya, kenapa kalian membuat benteng-benteng itu? Ya. Asalnya ala tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun gitu. Kenapa kalian menjadikannya itu kenapa kalian menjadikan atau membangun benteng-benteng agar kalian itu hidup kekal? Enggak, kalian tidak akan hidup kekal, akan ada kematian. Akan ada kematian. Wa idza batashtum jabbarin. Dan apabila kalian menyiksa ya jabbarin secara tidak kira-kira. Jabbar itu artinya sebagai orang yang sangat kejam. Ya, menunjukkan apa? Memang itu ada kerajaan ya. Kerajaan. Ada apa namanya? Ada orang yang berkuasa, yang tangkap-tangkap itu rakyat jelata, dianggap jahat, terus disiksa dengan siksa yang sangat tidak manusiawi. Fattaqullaha wa ati'un. Ya, takwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Nah, kenapa itu diulang-ulang itu? Ya, itu diulang-ulang karena pentingnya takwa, pentingnya taat. Kenapa orang itu membuat bangunan-bangunan yang dia sendiri tidak tempati? Badan yang selembar ini maunya punya rumah 1000 biji. Ya, kalau ditempati atau untuk satu maslahat silakan. Orang jadi kaya sekaya-kayanya boleh. Tapi membangun istana tidak ditempati sia-sia itu tidak baik dalam agama. Ya, tidak baik. Itu sebuah kezaliman. Nah, kenapa orang membuat istana? Kasih apa saja supaya terus hidup. Ya, kenapa manusia inginnya hidup kekal terus di dunia? Padahal hidup di dunia itu tidak enak. Ya, ada capek, ada sakit. Ya, ada ketidaktenangan. Kenapa maunya kekal terus? Karena tidak ingat ya bahwa di sana ada surga, ada neraka, ada kematian. Itu yang menyebabkan orang maunya berbuat maksiat terus. Ya, karena tidak ingat
tidak ingat akan adanya kematian. Tuh, makanya Nabi Hud katakan, takwalah kalian kepada Allah, takutlah kepada Allah, taati aku. Ayo pada ibadah kepada Allah, ayo pada ibadah. Itu namanya Nabi ya. Mengajak kaumnya agar bertakwa kepada Tuhan. Ya. Diulang-ulang ya, supaya mereka selamat. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Wattaqu, dan takutlah kalian, waspadalah kalian, alladzi, kepada yang amaddakum, memberikan anugerah kepada kalian. Anugerah bima ta'lamun, akan apa yang kalian ketahui, kalian sudah tahu. Ya, Allah kasih hebat, kasih, mereka hidupnya bertani, ya, bertani. Bahwa mereka ahli bangunan, ya, ahli bangunan yang petani. Jadi nggak kekurangan makan, ya, peternak nggak kekurangan daging. Dahsyat sekali. Jadi dari sisi ekonomi mereka dahsyat. Dari sisi pertanian, peternakan, dari sisi bangunan dahsyat sekali. Hebat sekali. Ya. Hebat sekali. Lalu dijelaskan, amaddakum bi an'ami wa banin. Allah kasih anugerah kepada kalian berupa binatang-binatang ternak, wa banina, dan anak-anak. Oh, ya. Nah, itu kekayaan yang tak terhingga itu. Ya, kekayaan yang tak ternilai harganya. Wa jannati wa uyun. Jannatnya bukan hanya surga. Jannat itu di sini artinya perkebunan. Ya, taman-taman perkebunan tuh jannat. Kenapa disebut jannat? Dari kata jan, jin, janin, majnun. Ya, itu jannah. Itu dari kata yang sama, jannah artinya menutupi. Jannat yang rindangnya pepohonan itu menutupi warna tanah atau yang ada di bawahnya kalau dilihat dari atas. Tertutup, nggak kelihatan, terlihat jauh saja. Bahkan disebut jannat. Ya. Rindangnya pohon itu menutupi panasnya matahari, menghalangi. Jannat. Ya. Wa uyun, dan mata air, banyak mata air. Subur makmur sejahtera. Ya, sudah dikasih rizki yang sedemikian hebatnya. Ya. Sumbernya tuh ada, sumber mata airnya ada. Ya. Tanahnya subur, bukit ada, gunung ada, laut ada, sungai ada. Apa kurangnya Yaman itu? Ya, sehingga jadi rebutan malah. Ya. Inni akhafu, sesungguhnya aku takut, khawatir, alaikum, atas diri kalian, adzab yaumin azim, akan siksa pada hari yang sangat besar. Aku khawatir kalian disiksa. Di hari yang sangat berat sekali. Itu tuh, wah, ngomong terus Nabi Hud saking sayangnya. Ya, rewel. Rewelnya itu karena sayang. Ya. Jadi kepada saudaranya sayang, ya kepada Allah itu tanggung jawab dia untuk menyampaikan dakwahnya. Dan tidak boleh takut. Tidak boleh harus disampaikan itu. Qalu sawa'un 'alaina awa'azta am lam takum minal wa'izin. Mereka mengatakan, sawa'un, sama saja, 'alaina, bagi kita, awa'azta, apakah kamu memberi nasihat, am lam takum minal wa'izin, atau kamu tidak termasuk orang yang memberi nasihat. Ya, artinya ada selain sebenarnya yang kasih nasihat. Ya, kamu kasih nasihat, tidak kasih nasihat, bagi kita sama saja. Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh sama sekali. Kamu nerocos ngomong, nggak ada pengaruh. Sampai begitu tuh. Saking apanya tuh? Saking kerasnya hati mereka. Batu hati itu. In hadza illa khuluqul awwalin. Ya, tidak lain dan tidak bukan yang seperti ini kecuali akhlaknya orang-orang terdahulu. Ya, itu takwa ibadah itu orang-orang terdahulu saja. Sekarang zamannya zaman teknologi, ya tidak butuh Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Ya, manusia lupa akan dirinya. Dulu tidak ada.
kemudian ada dengan cara seperti apa, lupa deh. Ya. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Wa ma, dan tidaklah nahnu kami bimu'adzabin, pasti termasuk orang-orang sebagai orang-orang yang kami pasti kami tidak akan disiksa. Kenapa pakai mu'adzabin? Sebenarnya bisa saja wa ma nahnu mu'adzabin. Kami tidak akan disiksa. Pakainya isim untuk memastikan. Pasti kami tidak akan disiksa karena tidak percaya akan adanya neraka. Ya, itu jawabannya tuh. Ya, jawaban manusia yang secara mental tambeng luar biasa. Ya, nasihat tidak akan diterima. Itu membuktikan mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Ya, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Maka Allah katakan, ya tadi kan al-kibru, sombong itu batarul haqqi, yang menolak kebenaran, menolak yang hak. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Fakadzabuhu fa ahlaknahum. Maka mereka mendustakan Hud. Fa'ahlaknahum, maka kami hancurkan mereka. Ya, kami punahkan mereka. Ini kan ringkasan aja ya. Di surah Al-A'raf, di surah Hud malah ya, yang lebih rinci, ada rincian-rinciannya. Inna fi dzalika laayatan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan ayat tanda. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Maksudnya ada yang beriman tapi enggak banyak. Kebanyakan tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dia adalah Sang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Ya, disiksa oleh Allah. Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Tsamud, kaum 'Ad mendustakan qari'ah, hari kiamat. Enggak percaya mereka hari kiamat. Fa amma Tsamud fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Tsamud, maka mereka dipunahkan dengan taghiyah. Ya, gempa dan kilat yang menyambar, geledak yang menyambar, yang membuat mereka mati dalam sekejap. Bergelimpangan mereka. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka dipunahkan dengan rih sarsar. Angin sarsar, angin yang ribut. Ya, angin yang sangat dingin. Angin yang membuat semua tanaman menjadi mandul. Angin yang sangat dingin. Dan sarsar. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam. Yang mengepung mereka sab'a layal, ya, 7 malam 8 hari. Ya, dikepung oleh angin. Ya, sampai mereka yang masuk ke dalam rumahnya dikejar oleh angin, dibanting-banting dari tembok ke tembok, hancur mereka. Diseret keluar, angin itu seperti manusianya keluar. Fataral qawma fiha sar'a. Maka kamu lihat kaum itu di situ sar'a, semuanya pingsan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ya, yang karena angin yang sangat dahsyat itu, mereka dibikin seperti batang korma yang kosong di dalamnya. Ya, habis. Sampai tulang-tulangnya tidak ditemukan. Fosilnya tidak ditemukan. Ya, yang ada ayat saja. Ayat itu apa? Bangunan sebagai tanda peninggalan mereka. Maka disebut ayat.
Maka Allah katakan fahal taralahum min baqiyah. Apakah ada tersisa dari mereka? Enggak ada tersiksa. Dibikin seperti pohon korma yang kosong, ya habis dimakan tanah. Ya, sampai tulang-tulangnya enggak ada. Fosilnya enggak ditemukan. Itu kaum Ad. Ya. Dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sangat mengerikan. Para ahli sejarah mengatakan andaikan tidak ada Al-Qur'an berbicara tentang kaum Ad, maka peninggalan-peninggalan di Yaman berupa rumah-rumah yang besar-besar, ya, gunung-gunung yang dipahat, gunung-gunung yang dilubangi untuk kamar-kamar mereka, maka tidak diketahui itu peninggalan siapa. Ya, karena Al-Quran berbicara itu, maka diketahui. Ya, itu peninggalan siapa. Bapak Ibu, ini tafsir singkat. Karena memang ini menghendaki kisahnya itu kisah singkat. Kisah singkat, kilasan-kilasan berita tentang kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Alhamdulillah, selesai pas